tenaga seperti angin, hatiku seperti naga, terus maju dan tidak putus asa. Ayo semangat, jangan berhenti, tegakkan kepala, kerahkan tenaga, terjang masalah dan mengejar mimpi. Come on, go, 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 ayo, terbang tinggi ke angkasa. Let me go, 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 ayo, mengejar mimpiku. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, jangan takut tiada. Ayo, go, 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 biarkan ku pergi, menerjang masalah dan mengejar mimpi. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Go for Speed, di mana terakhir Mr. X harus berjuang mati-matian melewati rintangan angin super kencang dengan kondisi mobil yang mulai rusak. Akan tetapi justru malah mobil Jackie lah yang gak sanggup menahan kencangnya angin, sampai akhirnya mobilnya terhempas dan kemudian hancur. 6 pembalap yang tersisa terus melanjutkan balapan, di mana Kei kemudian mencoba menyerang mobil Along, namun Mr. X melindunginya dengan mengorbankan mobilnya. Nggak menyerah sampai di situ, saat kembali melewati jalur bebas hambatan, Kei mencoba lagi untuk menyerang dengan kekuatan penuh mobilnya, bahkan serangan itu mampu merembet ke 5 mobil yang ada di depannya. Akan tetapi ternyata Mr. X jauh lebih pintar, di mana ia menarik serangan tersebut sampai membuat seluruh mobil akhirnya terlepas dari serangan itu. Karena kesal, Kei kemudian langsung aja menabrakkan mobilnya ke mobil Mr. X sampai hancur lebur. Meskipun begitu, terlihat Mr. X yang tetap santuy karena misi utamanya bukanlah menang, melainkan menguras habis daya baterai mobilnya Kei. Namun rupanya ia sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat cadangan baterai di dalam mobilnya. Bahkan dengan baterai itu, Kei masih mampu membuat gelombang serangan yang mengacaukan sistem operasi para peserta lainnya. Beruntung Along berhasil menemukan cara untuk mengatasinya dengan mematikan laptopnya selama 3 detik, yang ia beritahu juga kepada Menda. Trik itu berhasil membuat mereka mengcounter balik mobilnya Kei, yang meskipun ia mampu menangkis, namun akhirnya mobilnya kalah juga. Empat mobil Tamiya yang tersisa kemudian saling berjuang menjadi juara, yang tanpa disangka mobil Along dan Menda berhasil mencapai garis finish secara bersamaan. Hingga diputuskan mereka berdua menjadi juara 1 kompetisi nasional tahun ini, sedangkan Xiaoling dan Hoven masing-masing di urutan kedua dan juga ketiga. Setelah itu, Ahai pun datang untuk mengucapkan selamat dengan pribadi yang lebih ramah dibandingkan sebelumnya. Berpindah ke Xiaoling yang menemui sang ayah untuk membujuknya agar enggak membubarkan tim Hiu dan menjadi ketua arena mobil balap Tamiya. Akan tetapi Pak Bos mengatakan kalau Dr. Hui sudah menyetujui tawaran tersebut dan sah menjadi ketua. Tak lama berselang direktur utama muncul dan berhasil mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Bos. Namun Pak Bos mengelak dengan mengatakan kalau ia sudah nggak jadi ketua lagi sebulan yang lalu, bahkan menunjukkan dokumen penyerahan jabatan yang sudah ditandatangani oleh Dr. Hui. Akan tetapi entah bagaimana caranya, dokumen tersebut sama sekali nggak ada tanda tangan Dr. Hui, dan ia malah semakin terdesak ketika Mr. Harvey menunjukkan bukti CCTV saat ia mencuri desain lintasan. Ia pun terus aja mengelak dengan mengatakan kalau ia diperintah oleh Dr. Hui, namun tanpa ia ketahui Dr. Hui sudah merekam semua percakapan tentang rencana pencuriannya itu. Rupanya berkat nasihat Xiaoling, Dr. Hui hanya berpura-pura aja, bahkan ia menggunakan pena non-tinta untuk mengelabui Pak Bos. Ditambah desain lintasan yang ia kasih sama sekali belum dibuka oleh Dr. Hui dan masih tersegel, sehingga membuatnya nggak bisa mengelak lagi dan akhirnya ditangkap. Di lain sisi, terlihat Dr. Zen yang menemui Menda untuk mengapresiasi usahanya, dan sepertinya hubungan mereka berdua pun mulai membaik. Singkat cerita, seremoni penyerahan pun dilakukan untuk para sang juara nasional.
Setelah itu, ayah Along mengatakan yang sebenarnya kalau kakaknya Afeng selama ini bekerja dengan Dr. Zen sesuai yang disampaikan oleh Pak Tua pada part sebelumnya. Tak lama berselang, Dr. Zen datang dan mengatakan kalau tugas Afeng bersamanya sudah selesai serta ia sudah bebas untuk kembali. Akan tetapi, Dr. Zen gak mengatakan di mana Afeng, yang beruntungnya Xiaoling datang untuk memberitahu kalau Mr. X itu sebenarnya adalah kakaknya Afeng. Seketika Along kemudian pergi karena ia tahu pasti kakaknya itu berada di mana. Xiaoling pun kemudian meminta Menda untuk juga berterima kasih kepada Afeng karena selama ia bersama Dr. Zen, tugas utamanya adalah untuk membantu Menda agar bisa juara di kompetisi nasional. Berpindah ke Along yang merasa begitu senang ketika tahu kalau Mr. X ini ternyata adalah kakaknya yang sudah lama menghilang. Beberapa hari kemudian, terlihat Afeng yang sudah melepaskan semua atribut penyamarannya dan bersiap untuk pulang setelah sekian lama ia pergi. Di rumah, ia disambut dengan begitu meriah oleh keluarga dan juga teman-temannya Along yang sudah lama menunggunya. Lalu ia menceritakan bahwasannya selama ia di sana, Dr. Zen selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan juga menggaji atas hasil kerja kerasnya. Maka dari itulah sang ayah pun menemui Dr. Zen untuk mengucapkan terima kasih sekaligus mencoba memperbaiki hubungannya dengan Dr. Zen. Akan tetapi itu semua gak merubah apapun yang dirasakan oleh Dr. Zen dan malah mengatakan kalau ia akan mengalahkan tim naga di kompetisi tingkat Asia. Beberapa hari kemudian terlihat Agang dan kawan-kawan yang berada di arena mobil balap untuk berlatih dan gak lama berselang Along dan Afeng pun datang. Melihat kedatangan mereka, Jimmy pun dengan sok gayanya mau mencoba menantang para juara nasional tersebut yang beruntungnya Along dan Afeng mau meladeninya. Meskipun sempat harus berjuang mati-matian melawan para juara nasional, namun secara mengejutkan di saat-saat terakhir Jimmy menyalip dan berhasil memenangkan balapan. Lalu di balik kerumunan, Afeng melihat seseorang yang menurutnya gak asing di pikirannya. Di lain sisi, terlihat Yul dan Jun yang berada di sebuah taman dan sedang ribut dengan beberapa anak di sana karena gak berhenti mengejek mereka berdua. Tak lama berselang muncul pria misterius tadi yang ternyata juga seorang pembalap Tamiya dari tim serigala yang asli. Pria itu bernama Han lalu menantang Yul dan Jun untuk sparring namun ditolak oleh mereka berdua. Akan tetapi karena terus dihina terpaksa mereka pun menerima tantangan tersebut. Mereka berdua pun akan balapan di sebuah lintasan liar yang dibuat sendiri oleh Han. Meskipun mendapat serangan depan belakang, namun Han mampu melepaskan diri bahkan berbalik menyerang di mana serangan itu sudah cukup untuk mengalahkan mereka berdua. Meskipun kalah, Han terkesan dengan kemampuan mereka sehingga mengajak mereka untuk bergabung bersama timnya. Berpindah ke Along dan Afeng yang sedang melihat-lihat album foto mereka, lalu tanpa sengaja Afeng menemukan foto jadul sang ayah bersama Dr. Zen dan juga seseorang yang mirip dengan Han. Setelah itu, Afeng menemui Dr. Zen karena rupanya Dr. Zen ini masih gak percaya dengan kemampuan Menda sehingga meminta Afeng membuatkan kembali mobil baru untuknya guna kompetisi Asia. Akan tetapi, karena kontrak kerjasama mereka memang sudah habis, Afeng pun menolak tawaran tersebut lalu kemudian pergi. Tanpa mereka sadari, rupanya Case dari tadi menguping percakapan mereka lalu mengadukannya kepada Menda yang tentu aja itu membuat Menda kecewa karena sikap ayahnya. Namun karena hal itu membuat Menda menjadi lebih termotivasi untuk memenangkan kompetisi Asia dengan kemampuannya sendiri. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Han datang ke tempat Dr. Zen untuk bersilaturahmi karena rupanya dulu Han ini adalah mantan asisten pribadi Dr. Zen. Bahkan luka di wajahnya disebabkan oleh Dr. Zen yang memaksanya untuk menyelamatkan dokumen perusahaan saat peristiwa kebakaran terjadi.
Dari situlah Han mulai nggak suka dengan Dr. Zen sehingga membuat penelitian mobil Tamiya-nya sendiri untuk menyaingi perusahaan Dr. Zen. Sebagai pembuktian, ia pun menantang tim kelelawar untuk sparring, di mana Dr. Zen menerima tantangan tersebut dan menurunkan K serta M untuk bertanding. Namun karena Menda memaksa untuk ikut balapan juga, sehingga membuat Han harus melawan 3 orang sekaligus dari tim kelelawar. Meskipun beberapa kali terkena serangan dari tim kelelawar, namun sepertinya mobil milik Han ini sama sekali nggak mengalami masalah apapun. Bahkan ia berbalik menyerang dengan membuat mobil K terhempas keluar lintasan, menyerang mobil M sampai rusak, sedangkan mobil Menda malah kehabisan daya baterai. Sehingga dengan mudahnya Han pun berhasil memenangkan balapan, mengalahkan mereka semua. Berpindah ke Along dan Afeng yang main ke arena mobil balap, lalu bertemu dengan Mr. Tang yang kini menjadi perancang lintasan menggantikan Mr. Harvey. Sedangkan Mr. Harvey kini naik pangkat menjadi ketua arena mobil balap tersebut. Berpindah ke Jimmy yang sedang membantu seorang anak menyelesaikan masalah di mobil Tamiya-nya. Karena hal itulah banyak orang yang memujinya, namun tiba-tiba Xiaoyun datang dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Jimmy. Bahkan Xiaoyun merasa sok lebih tahu banyak soal mobil Tamiya, sehingga itu membuat Jimmy kesal dan mengajaknya untuk sparring, di mana yang kalah harus mentraktir Krabby Patty untuk yang menang. Singkat cerita, Jimmy berhasil mengalahkan Xiaoyun dan mendapatkan Krabby Patty yang cukup banyak. Akan tetapi ia pun malah tersedak, yang beruntungnya Afeng datang untuk membantu setelah melihat banyaknya kerumunan di sana. Tak lama setelah itu datang seorang pembalap asal Korea bernama Lee yang menantang Along untuk sparring karena tahu kalau ia adalah juara nasional di sana. Oh iya, si Lee ini juga merupakan juara nasional 3 kali berturut-turut di negaranya dan sedang bersiap mengikuti kompetisi Asia. Sebelum balapan, Afeng pun meminta Along untuk menggunakan mobilnya saja karena lebih siap dibandingkan mobilnya Along. Dalam balapan itu, si Lee ini malah melakukan freestyle dengan melompat-lompat gak jelas, kemudian langsung memotong jalur sehingga berhasil memimpin balapan. Sementara Along terus mendapatkan instruksi dari sang kakak, di mana instruksi itu mampu membuat Lee salah perhitungan dan membuat mobilnya terhempas, lalu kalah dalam balapan tersebut. Setelah itu, Lee pun mengakui kehebatan Along, terutama Afeng yang menurutnya memiliki pemahaman tentang mobil Tamiya di atas rata-rata. Malam harinya, Afeng pun menemui Dr. Zen untuk membicarakan kembali terkait tawaran membuatkan mobil terbaru guna dipakai oleh Menda di kompetisi Asia. Akan tetapi, pembicaraan itu ternyata didengar oleh Menda dan kawan-kawan, sehingga mereka kemudian menerobos masuk dan meminta Afeng untuk nggak usah lagi mencampuri urusan tim kelelawar karena ia bukan lagi bagian dari tim itu. Menda pun menambahkan kalau ia pasti bisa menjadi juara dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, yang karena perkataan itu Dr. Zen pun akhirnya nggak jadi meminta bantuan Afeng. Saat akan pulang, Afeng diikuti oleh sebuah mobil misterius yang ternyata itu adalah Han, dan setelah melihat lebih jelas, Afeng pun akhirnya mengenalinya. Kemudian Han mengajak main Afeng ke gubuk tempat tinggalnya, yang juga menjadi tempat untuk mengembangkan mobil Tamiya-nya sendiri. Sembari ngota-ngota tentang masa lalu, mereka pun juga sempat bermain karambol yang dulu sering mereka mainkan bersama. Setelah itu, sebelum pergi, Afeng sempat meninggalkan sebuah pertanyaan tentang lapisan baja titanium yang ia gunakan di dalam penelitiannya, di mana itu membuat Han kaget bagaimana bisa Afeng tahu kalau ia juga menggunakan lapisan baja titanium. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Han ketika semua hasil penelitiannya selalu dianggap remeh oleh Dr. Zen, yang mana itu juga menjadi salah satu kebencian Han kepada Dr. Zen.
Keesokan harinya, Yul dan Jun datang kembali ke sana untuk menerima tawaran bergabung dari Han, terlebih mereka berdua yang gak punya lagi mobil Tamiya. Dan gak disangka-sangka, rupanya Han ini sudah menyiapkan mobil Tamiya baru karena yakin kalau mereka berdua pasti akan bergabung di timnya. Berpindah ke Along dan Aveng yang berada di bandara untuk mengantarkan sang ayah dan sang ibu yang harus pergi keluar kota guna berobat jalan sang ayah. Sebelum pergi, sang ayah memberikan sebuah flash disk berisikan data lapisan baja titanium tahap 1 yang tanpa sengaja sang ayah temukan ketika sedang beres-beres untuk pergi. Saat dalam perjalanan pulang, Aveng pun terpaksa meninggalkan Along dulu di sebuah supermarket karena ia harus pergi ke sebuah tempat. Di sana, Along bertemu dengan seorang pembalap Tamiya asal Malaysia bernama Haji, Pak Haji, yang juga akan mengikuti kompetisi Asia. Anjay, ada negara Malaysia pula. Tak lama kemudian Han datang dan mengatakan kalau ia juga akan mengikuti kompetisi tersebut, sehingga ia mengajak mereka untuk sparring di tempatnya sebagai ajang persiapan. Dalam balapan itu, Han selalu mengincar mobil Along yang mana itu membuat Pak Haji jadi kesal karena merasa kalau Han ini berniat menghancurkan mobilnya Along. Sampai akhirnya mobil Along pun terkena serangan dari Han hingga terbalik dan gak bisa untuk melanjutkan balapan. Sementara Pak Haji memilih untuk nggak melanjutkan balapan juga karena udah terlanjur kesal dan gak suka dengan gaya balapan dari si Han ini. Di lain sisi, rupanya Aveng menemui Dr. Zen untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ayah dengan menanyakan detail terkait tragedi kebakaran 2 tahun yang lalu. Namun Dr. Zen tetap yakin kalau itu adalah ulah dari ayahnya karena ada Han sebagai saksi yang katanya melihat itu semua. Seketika Aveng pun nyeletuk dengan mengatakan mengapa Dr. Zen gak pernah berpikir kalau Han bisa aja berbohong dan bukan gak mungkin dialah penyebab kebakaran itu. Malam harinya, Along pun menunjukkan mobilnya yang rusak dan beruntungnya gak terlalu parah sehingga mudah untuk diperbaiki. Setelah itu, Aveng pun memberikan ceramah non-jutsu agar Along gak melawan pembalap secara random, terlebih kompetisi Asia sudah dekat. Keesokan harinya, ketika mereka akan pergi main, tiba-tiba Yul dan Jun muncul dan menantang Along untuk sparring, namun Along menolak setelah teringat nasihat kakaknya. Tapi secara mengejutkan, Aveng malah menerima tantangan tersebut dan akan balapan di tempat yang sama saat dulu Along melawan K dan M. Dengan mobil barunya itu, mereka sama sekali nggak takut meski harus melawan 2 orang juara nasional, bahkan berhasil membuat mobil Along nyangkut di sebuah gundukan pasir yang ada di sana. Sementara Aveng terlihat mulai terjepit dengan serangan depan belakang mereka berdua, namun Along merasa kalau Aveng ini sepertinya sengaja melakukan hal tersebut. Beruntung mobil Along sudah kembali melanjutkan balapan dan mulai untuk menyusul, sampai akhirnya berhasil menggagalkan serangan kedua mereka ke mobilnya Aveng. Singkat cerita, mobil Along gagal finish setelah terkena serangan mereka berdua, sedangkan Aveng pun juga gagal menang karena kalah cepat dari mereka. Akan tetapi, terlihat Aveng yang merasa B aja meskipun kalah, seperti bukan itu yang menjadi tujuan utamanya mau menerima sparring tersebut. Berpindah ke Mr. Tang yang mengatakan kalau tim mereka bisa aja terancam gagal ikut serta di kompetisi Asia karena sang ayahlah yang merancang desain lintasannya. Beruntung hal tersebut masih dirunding sehingga masih ada harapan mereka untuk ikut berpartisipasi. Tak lama kemudian, Jai melihat seorang pembalap asal Jepang bernama Taro Tanaka yang merupakan juara kompetisi Asia pada edisi sebelumnya. Mengetahui hal itu, adiknya Jaki langsung aja menantangnya untuk sparring sebagai ajang pemanasan sebelum kompetisi. Di awal-awal balapan, Jaki langsung memberi kejutan dengan menyerang mobil Taro Tanaka, namun sayang serangan itu seakan gak mempan terhadap mobilnya. Justru malah mobil Jaki lah yang mengalami masalah dan melambat sehingga tertinggal jauh di belakang.
Meskipun begitu, ia nggak menyerah untuk terus mengejar, bahkan sempat saling beradu serangan dengan mobilnya Taro Tanaka, walaupun akhirnya ia harus menerima kekalahan. Singkat cerita, Taro Tanaka ini masih terlalu hebat untuk mereka berdua, bahkan mobil Jay sampai ngebul karena terlalu memaksakan untuk mengejar. Berpindah ke Along dan Aveng yang merasa kalau mereka harus membuat mobil baru untuk mengimbangi para calon lawannya nanti di kompetisi, terlebih sebelumnya mereka berhasil dikalahkan oleh Yul dan juga Jun. Di tempat yang berbeda, rupanya Xiaoling ditantang sparring oleh Jun setelah tanpa sengaja bertemu di jalan. Karena Jun kesulitan untuk mendahului mobilnya Xiaoling, ia pun gak ada hentinya untuk terus menyerang, bahkan ia hampir aja menggunakan kekuatan lapisan baja titanium di mobil tersebut kalau aja Yul gak menendang mobilnya. Setelah itu Yul mengakui kekalahan mereka dan pergi meninggalkan Xiaoling dan juga Xiaoyun. Rupanya Yul terpaksa melakukan hal tersebut karena teringat pesan dari Han kalau mereka hanya boleh menggunakan kekuatan lapisan baja itu saat kompetisi Asia nanti. Berpindah ke Aveng yang meminta data rancangan lapisan baja titanium milik Dr. Zen yang hanya tinggal separuh aja akibat kebakaran. Hal itu ia lakukan untuk memperbaiki hubungan sang ayah dan Dr. Zen, sekaligus mengungkap kalau bukan sang ayah penyebab kebakaran itu, apalagi mencuri lapisan baja yang asli yang mereka rancang bersama. Aveng pun menyampaikan kalau ayahnya nggak pernah bisa membuat lapisan baja yang sempurna karena ia juga hanya memiliki sebagian kecil dari data rancangan itu, sama halnya seperti Dr. Zen. Saat sampai di rumah, Aveng pun menaruh curiga kepada Han kalau mungkin aja ia jugalah yang telah mencuri lapisan baja yang asli, terlebih kebenciannya kepada Dr. Zen. Tak lama kemudian Along pun muncul dan mengajak Aveng untuk menggarap mobil baru mereka hingga larut malam. Pagi harinya, Along mendapat panggilan dari Ahai untuk membantunya membereskan ruko yang baru aja ia sewa. Di samping ruko itu juga ada lintasan balapan buatan Ahai sendiri, lalu ia meminta Along serta Aveng untuk menggunakannya sebagai ajang uji coba mobil baru mereka. Sebelum itu, Ahai mengatakan kalau akan ada temannya juga yang mau datang ke sana, yang ternyata dia adalah Han. Karena itulah mereka bertiga pun akhirnya malah mengadakan sparring di lintasan baru buatan Ahai. Dalam balapan itu, Aveng berusaha memancing Han dengan menyindir-nyindir terkait kekuatan lapisan baja titanium yang sangat kuat. Sampai akhirnya Han pun terhasut omongan Aveng dan menggunakan kekuatan lapisan baja titanium yang ada di mobilnya untuk mengalahkan Aveng dan juga Along. Setelah balapan itu, Aveng melihat ada sebuah CCTV di sana sehingga ia meminta rekaman tersebut lalu kemudian ia perlihatkan kepada Dr. Zen. Hal itu bertujuan untuk meyakinkan Dr. Zen kalau mobil milik Han pasti menggunakan lapisan baja titanium yang asli buatan ia dan sang ayah dulu. Ditambah lagi saat sampai di rumah, Dr. Zen mengirimkan sebuah gambar berangkas tempat penyimpanan chip tersebut yang sudah terbuka saat peristiwa kebakaran beberapa tahun yang lalu. Keesokan harinya terlihat arena mobil balap yang penuh dengan para peserta yang sedang berlatih untuk persiapan kompetisi Asia. Di lain sisi, Mr. Harvey menyampaikan kabar baik kepada Mr. Tang kalau semua pihak sudah setuju dan gak mempermasalahkan jika tim Scorpio ikut pada kompetisi itu meski Mr. Tang sendiri perancang desain lintasan tersebut. Malam harinya, saat Yul dan Jun akan pulang, Han meminta mereka untuk meninggalkan mobilnya dengan alasan kalau ada beberapa hal yang harus ia perbaiki. Singkat cerita, kompetisi Asia pun dimulai dan terlihat peserta dari mancanegara sudah mulai berdatangan. Kompetisi dimulai dengan babak penyisihan grup terlebih dahulu, di mana grup 1, Jimmy dan Pak Haji menjadi unggulan serta diprediksi akan menjadi pemenangnya. Saat semua sudah yakin Jimmy yang akan menang, tiba-tiba Pak Haji malah menghantam mobil Jimmy hingga terpental, sehingga ialah yang menjadi juaranya.
Sedangkan di grup 2, Aling harus menerima perlawanan sengit dari Lee dan juga Agus asal Indonesia. Namun sayang episode kali ini Lee lah yang harus mewakili grup 2. Di grup selanjutnya, Agang yang menjadi perwakilan terakhir dari tim Tiger pun juga nggak bisa berbuat banyak karena bergabung bersama juara pada edisi sebelumnya. Alhasil ia pun kalah meski sempat memberikan perlawanan sengit kepada Taro Tanaka. Kemudian di grup berikutnya menjadi milik Yul setelah mengalahkan pesaing terberatnya yaitu Jaki. Lalu saat waktu istirahat, Jun merasa sangat kesal karena sebelum balapan rupanya mereka berdua hanya diminta membukakan jalan untuk Han supaya ia bisa menjadi juara kompetisi tersebut. Sehingga dari situlah Jun meminta rekannya itu untuk bersama-sama mengkhianati Han, namun tanpa mereka sadari Han berada tepat di belakang mereka. Singkat cerita, kompetisi kembali dilanjutkan, di mana pemenang grup 5 menjadi milik Menda, sedangkan grup 6 menjadi milik Aveng setelah mengalahkan perlawanan sengit dari K dan juga M. Di grup 7, giliran Along yang harus susah payah melawan Jun, namun tiba-tiba mobil Jun bergerak di luar perintahnya yang rupanya itu sengaja diprogram oleh Han setelah tahu pengkhianatannya. Alhasil mobil Jun pun kehabisan daya dan Along menjadi juara grup tersebut. Selanjutnya di grup terakhir, giliran hanya menunjukkan kemampuan bermain kasarnya yang singkat cerita ia pun berhasil menjadi pemenangnya. Di lain sisi terlihat ortu Along dan Aveng yang sudah pulang dari luar kota untuk memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Sementara itu, ke-8 pembalap sudah bersiap melakoni babak putaran final untuk menentukan sang juara Asia. 冠军沙罗幻灭平狼安全通过。 Seluruh peserta mengerahkan semua kemampuannya untuk melewati rintangan yang ada, namun Han malah menambah sulit dengan permainan kasarnya itu. Bahkan karena ia juga lah sang juara bertahan harus menjadi korban pertama setelah gagal melewati rintangan angin. Setelah itu gantian Lee yang menjadi korban, namun kali ini Yul lah yang menjadi aktor utamanya. Kemudian Along dan Aveng mencoba meladeni permainan kasar si Han ini, di mana mereka berhasil membuat mobilnya nyungsep. Hal itu membuat Han kesal, ditambah Yul yang gak mau lagi menuruti perintahnya dan pergi gitu aja melewati mobilnya Han. Akan tetapi seketika mobil Yul bergerak di luar perintahnya, karena memang mobilnya sudah diprogram untuk gak boleh lebih unggul dibandingkan mobilnya Han. Beruntung Pak Haji mau membantu dengan merusakkan alat pengontrol yang ada di mobilnya Yul sehingga mobilnya kembali normal. Tak hanya itu, Along dan Aveng yang sudah tertinggal jauh pun kemudian menggunakan kekuatan lapisan baja titanium untuk bergerak cepat menyusul lawan-lawannya. Tak lama kemudian gantian Yul yang menjadi korban karena terlalu memaksakan mobilnya hingga hancur lebur. Melihat garis finish yang sudah dekat, Han kemudian mencoba melancarkan serangan terakhir ke mobil Along, namun beruntung Aveng datang melindungi meski harus mengorbankan mobilnya. Sayang saat akan mencapai garis finish, akhirnya kompetisi Asia pun dimenangkan oleh Along dengan Menda di posisi kedua dan Pak Haji di posisi ketiga. Tak lama kemudian Han pun ditetapkan sebagai pelaku utama peristiwa kebakaran beberapa tahun lalu setelah ditemukannya beberapa bukti serta penemuan lapisan baja titanium yang asli di dalam mobil yang ia gunakan. Seketika Han pun gak bisa berkutik lagi, namun ia memilih kabur yang beruntungnya ayah Along dan Dr. Zen sudah mengikhlaskan kejadian itu. Dr. Zen pun juga meminta maaf kepada ayah Along karena selama ini ia sudah salah menuduhnya. Singkat cerita, seremoni penyerahan juara pun dilakukan dan kemudian film pun berakhir. Banyak bintang dan bulan, jalan di depan tak mudah, namun semua akan terlewati. Lihatlah, tak lepas mimpiku, tak mudah dilepaskan. Pastikan banyak yang